Saudaraku yang terkasih, Yesus masuk dan mengajar serta menghardik dengan penuh kuasa. Itulah kabar gembira pada hari ini. Nah, dengan cara ini Yesus mau terlibat dalam segala pergumulan hidup kita, bukan dengan santai, bukan untuk datang minum kopi, bukan untuk datang sekedar cuap-cuap seperti saya sekarang ini, tapi dia datang dengan kuasanya. Dikatakan dalam Injil tadi, Yesus masuk dan mengajar dengan kuasa. Yesus menghardik roh jahat dengan kuasa. Yesus mau hadir bukan santai, bukan dengan bercerita saja, tapi hadir dengan kuasanya. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat ya, dalam Markus 1 16 sampai 20. Apa yang jadi? Markus 1 16 sampai 20. Yesus berjalan dan melihat Andreas dan Simon. Mereka sedang menebarkan jalan. Bagaimana kehadiran Yesus? Yesus hadir di sana. Yesus berkata-kata. Yesus memanggil mereka, "Mari, kamu akan kujadikan penjala manusia." Lihat apa yang terjadi. Andreas dan Simon yang sedang melabuhkan jala, tinggalkan pekerjaan mereka, tinggalkan jala mereka, langsung ikut Yesus. Luar biasa. Kata-kata Yesus itu begitu berkuasa sehingga mereka yang sedang bekerja melepaskan pekerjaannya. Mereka yang sedang melabuhkan jala membiarkan jalahnya. Untuk apa? Untuk ambil jalan baru, untuk ikut Tuhan Yesus. Sabda Yesus penuh kuasa sehingga tidak berdaya untuk tahan-tahan, tidak berdaya untuk lama-lama. Lepas semuanya, ambil jalan untuk hidup baru. Saudaraku yang terkasih, inilah sabda Yesus bagi kita untuk di zaman sekarang ini, tengah-tengah pergumulan kita sekarang ini. Untuk apa? Dengar dia dan lihat hidup kita akan berubah. Dengar dia dan jalan-jalan baru akan terbuka. Dengar dia, pekerjaan baru akan kita dapatkan. Dengar dia dan mata kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan baru dan punya keberanian tinggalkan yang lama untuk tempuh jalan baru di dalam dia dan bersama-sama dengan dia. Karena sabdanya adalah jaminan hidup kita. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID ini, kita juga diminta untuk apa? Membangun new normal. Seperti Andreas dan Simon, tinggalkan jalan yang lama, mulai jalan yang baru. Seperti Yakobus dan Yohanes, tinggalkan cara hidup lama dan mulai cara hidup baru dalam Tuhan Yesus. Kita juga dengan pandemi COVID ini, ya, diminta untuk bangun cara hidup baru. Kalau dulu jarang cuci tangan, mari sekarang kita mulai dengan cara hidup baru. Biasakan diri untuk cuci tangan. Oh, tapi pastor, kan kita sudah dapat vaksin. Iya, betul, vaksin. Tapi jangan lupa, vaksin bukan jawaban segala-galanya. Vaksin tidak mematikan COVID-19. Vaksin hanya menumbuhkan imun dalam tubuh kita, tapi virus tetap ada, bisa melekat di tangan kita. Maka entah sudah divaksin atau belum divaksin, tetap dibutuhkan new normal, cara hidup yang baru. Apa itu? Cuci tangan, pakai masker. Saya dengar ya, di televisi, kita punya public figure dapat tegur karena apa? Setelah vaksin dia sudah mulai pergi hura-hura. Ya. Setelah vaksin dia mulai lepas masker. Ya. Belajar dari bacaan hari ini bagaimana sabda Yesus penuh kuasa, tapi juga sabda Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk membangun cara hidup yang sesuai. Ya. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Saudaraku yang terkasih, yang kedua, yang pertama tadi, sabda Yesus penuh kuasa merubah cara hidup mereka,
dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari berkumpul bersama keluarga, membangun satu keluarga baru di dalam Yesus Kristus sebagai keluarga anak-anak Allah. Yang kedua, Yesus mengajar dengan kuasa dan orang-orang takjub. Markus 1, 21-22. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Nah, yang satu memanggil, yang kedua Yesus mengajar. Untuk apa? Supaya kita menjadi orang-orang bijaksana. Hari ini juga Yesus mau mengajar kita untuk hidup bijaksana di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, ini bagus pertanyaannya, kita suka mendengar pengajaran yang benar atau pengajaran yang hoaks? Kita lebih suka mendengar pengajaran dari sumber yang kredibel, yang bisa dipercaya, atau sumber yang beredar di media sosial yang sulit untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya yakin kita semua tahu apa yang sekarang banyak beredar dengan vaksin. Ada yang bilang vaksin ini setelah divaksin nanti badannya tetap, kepalanya jadi kepala ular. Nah, ini kan bagus, cerita yang bagus. Setelah divaksin nanti ada yang meninggal. Setelah divaksin nanti ada yang menjadi menggelepar-gelepar dan seterusnya. Ada begitu banyak cerita yang beredar. Ya. Nah, kita belajar dari sabda Tuhan hari ini. Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan mereka semua takjub. Kita mengalami pengajaran-pengajaran dalam masyarakat, bukan saja di gereja, tapi lewat televisi, lewat media-media resmi yang ada. Untuk apa? Mendapatkan kebenaran. Cuma memang lain kali yang lebih hot itulah yang hoax. Yang lebih gampang diterima itulah yang sensitif dan enak untuk dikonsumsi, padahal menyesatkan. Ya. Ada lagi yang bilang kalau divaksin nanti di dalam vaksin itu sudah ada chip kecil sekali yang membuat kita sudah ada cap bahwa kita ini orang-orang anti Kristus. Bahwa kita ini 666 dan begitu banyak lain lagi. Ya. Akhirnya kita menjadi orang-orang paranoid. Ya. Padahal Tuhan Yesus datang untuk membuat kita sukacita. Padahal Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita kepastian. Padahal Tuhan Yesus datang membuat kita mengalami damai sejahtera. Tapi banyak justru berita-berita dari hamba-hamba Tuhan juga, dari gereja-gereja beredar cerita-cerita seperti ini, membuat kita bukan jadi damai, justru menjadi takut, menjadi paranoid. Hari ini Tuhan mau bilang, mari datang kepada Tuhan Yesus, mari cari sumber-sumber yang kredibel, mari cari ya berita-berita yang boleh dipertanggungjawabkan kebenarannya, ikut itu. Ikut pemerintah, ikut dokter, jangan yang hoax. Hari ini Tuhan Yesus mau mengajar kita seperti dulu Dia masuk dan mengajar mereka supaya kita semua kagum, takjub dan berjalan di jalan kebenaran. Tuhan Yesus mau mengajak kita semua untuk juga mendengarkan pengajaran Yesus, tapi juga mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh pemerintah kita, oleh instansi-instansi resmi yang ada, supaya kita boleh hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saudara-saudariku, di mana saja Anda berada, saya mesti bilang satu, bahwa vaksin ini sangat berguna. Ya.
Maka ketika kita dapat kesempatan, mari kita gunakan dengan baik. Ya. Sekarang di Sulawesi Utara vaksin ini sudah masih untuk para tenaga medis, ya. Tapi dengan begitu saja kuota belum capai. Ya. Baru pelaksanaannya juga masih sedikit. Kita dorong semua, mari para petugas, para tenaga medis, gunakan kesempatan ini. Jika pada waktunya orang-orang lain, TNI, Polri dan lain-lain punya kesempatan, pemimpin-pemimpin agama dapat kesempatan, mari jangan lama-lama kita menunjang semua ini supaya mencapai target pemerintah ketika 70% warga negara kita divaksin, maka dengan demikian akan mencapai apa yang disebut itu kekebalan, ya, herd immunity, kekebalan untuk semua, sehingga dengan demikian kita boleh hidup lagi seperti biasanya, boleh bergaul dengan bebas dan leluasa, boleh menjumpai yang lain, tidak takut-takut lagi, biarpun ada virus COVID-19, tapi kita boleh mengalahkannya dengan apa? Dengan imunitas yang sudah mencapai 70% itu. Saudaraku yang terkasih, ya, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada orang-orang untuk menciptakan vaksin. Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah untuk menggerakkan semua sarana yang ada supaya sebanyak mungkin orang boleh dapat vaksinasi. Mari kita belajar dari semua ini, membangun kerjasama, membangun persaudaraan, supaya dengan demikian, ya, masyarakat kita menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan hidup kita pun lebih tenang dan damai. Dan yang ketiga, Markus 1:23-28, apa itu? Yesus tadi memanggil, Yesus mengajar, dan yang ketiga, Yesus menghardik. Dan roh jahat itu pun keluar. Di balik semua berita yang ada berkembang hoax. Berarti apa? Ada kebencian di sana, ada kecurigaan di sana, ada kekhawatiran di sana. Ini roh jahat yang paling membahayakan hidup bersama, yang paling merusak keluarga, yang paling menghancurkan masyarakat kita, yang paling membuat semua rencana-rencana menjadi buyar. Kita mohon Tuhan Yesus hardik roh kebencian, hardik roh kecurigaan, hardik roh kekhawatiran, supaya damai sejahtera tinggal bekerja di antara kita. Kita rehat sejenak, kita lanjutkan sesudah yang satu ini.